ternak entok tidak ada yang belinya. Menurut Oded, ternak entok itu susah jualnya atau susah piaranya? Monggo Ya Kang Sigit, kalau menurut saya ngejual entok itu nggak susah. Gampang gitu Gampang. Yang susah itu ngerawatnya. Saya jual itu kepada orang yang suka. Kepada orang yang suka entok? Iya, kepada orang yang suka. Kalau kita jualnya bukan kepada orang yang suka entok, jangankan jual kita mahal-mahal. Assalamualaikum Oded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Sigit. Sehat kabarna Sehat alhamdulillah. Ternakna kumaha lancar? Alhamdulillah lancar. Hampura ya nggak ganggu. Sebetulnya dari kemarin Kang Sigit pun pengen silaturahmi ke sini. Karena ya mungkin ada aktivitas lain juga. Dan ini sempat ada yang berkomentar juga menanyakan perihal tentang akses jalan untuk menuju Bank Pakanya Oded, dan nanti pun Kang Sigit akan bahas. Kang Sigit pun kedatangan komentar dari @iipsaripudin 9169 dan beliau berkomentar, Oded, saya mau tanya, kalau ke Bank Pakan eceng gondok yang biasa Oded ngambil masuk mobil gak? Dan bolehkah kalau saya ngambil eceng gondok dalam jumlah yang sangat banyak? Balas ya. Oke Kang Sigit, terima kasih untuk komentarnya. Kebetulan saya sana siap diantar untuk akses jalannya. Ini jalan menuju akses ini bisa lewat apa aja Oded? Monggo Oded. Ya kalau untuk kendaraan, mobil, truk juga masuk. Motor juga masuk. Apalagi motor yang kecil, mobil aja masuk Kang Sigit. Nah ini Kang Sigit, untuk akses, kalau seumpamanya kita ngambil mobil dari lokasi penaruhan mobil ke eceng ini dekat. Ini juga udah dibilang bagus. Nah kalau untuk pengambilan biasa saya ngambil mungkin agak jalan kaki ke sebelah sana Kang Sigit. Kurang lebihnya berapa meter Oded? Kurang lebih ya 100 meter lah kelihatan dari sini. Nah Kang Sigit boleh tanya, mau tanya nih ini untuk umum kah atau bisa dikatakan khusus orang Subang atau bebas ini monggo Nah kalau ini sebetulnya siapa aja yang mau ngambil, bebas gitu. Bebas. Iya. Soalnya ini bukan budidaya, ini hasil tumbuh sendiri. Karena ini lokasinya luas, mau ngambil seumpamanya pakai apapun bisa. Malah lebih seneng banyak yang ngambil. Berarti ini salah satu mungkin bukan untuk warga Subang saja, namun ini bisa dikatakan bebas ya. Bebas. Dari mana saja yang mau ambil untuk dijadikan sebagai pakan campuran alternatif ya. Iya betul. Iya kalau Kang Sigit boleh tanya, ini namanya sungai apa sih Ini namanya, kalau kata orang Sunda mah Situ Pendei. Situ Pendei. Oh ada di sini juga namanya. Ya. BBWS Citarum Situ Pendei. Oke Oded, Kang Sigit lanjut tanya. Ini lokasi eceng ini dari rumah Oded kurang lebihnya kalau dihitung pakai diameter ada berapa kilo Oded untuk menempuh jarak mengambil eceng ini Oded? Kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Iya 1 kilo. Seperti kalau Oded ambil eceng itu menggunakan apa monggo Ya kendaraan motor. Pakai motor. Berarti sama lewat ini juga alternatif ini. Sama, kalau pakai motor bisa lebih dekat, ada jalan buat motong. Khusus motor gitu. Iya. Dan kalau mobil mungkin akses yang tadi Oded ya. Iya. Oke, kita juga kalau punya mobil pakai mobil. Amin. Mudah-mudahan kedepannya bisa mempunyai mobil. Amin, amin. Oke Oded, masih Kang Sigit lanjut. Tidak biasanya Kang Sigit melihat kandang Oded ini rame banyak entok warna putih. Ini jenisnya apa monggo Nah yang ini jumbo. Jumbo berarti Oded ini mempunyai materi baru. Ini dapat beli atau seperti apa monggo Nah ini kebetulan setelah Kang Sigit nge-review saya, banyak yang nanyain. Nah saya juga agak tertarik. Nah kebetulan rekan itu
dibilang kewalahan lah masalah dari segi pakan. Nawarin lah pada saya. Nah, mas saya kebetulan punya rezeki dan ada rezekinya. Nah, saya seneng, suka melihatnya, lumayan bagus lah di kalangan saya mah. Makanya sama saya dibeli. Ada berapa ekor jumlahnya? Itu 5 ekor. 5 ekor. Jantan, untuk jantannya berapa itu? Jantan 1, betinanya 4. Jantan 1, betina 4. Nah, dibilang mah 1 paket. 1 paket. Iya. Beberapa komentar di channel Kang Sigit banyak yang mengatakan ternak entok itu susah jualnya, ternak entok tidak ada yang belinya. Menurut Oded, ternak entok itu susah jualnya atau susah piaranya? Monggo. Ya Kang Sigit, kalau menurut saya ngejual entok itu nggak susah, gampang gitu. Gampang. Yang susah itu ngerawatnya. Orang itu suka dulu sama peternak kita. Kalau peternak kita kelihatannya bagus, mulus, walaupun pakan itu sederhana, tidak susah lah dibilangnya untuk cari pakannya gampang gitu, mudah ditiru. Berarti menurut Oded, ternak entok itu yang gampang itu jualnya, tapi yang susah itu cara rawatnya, mau disitu ya. Karena mungkin dari bisa dikatakan hasil ternak kita dan harga jual pun bisa dinilai dari segi tampilan ternak kita. Kalau ternak kitanya bagus, mungkin cara daya jual juga cepat, Oded ya. Iya betul Kang Sigit. Kang Sigit mau tanya dalam segi harga, harga bisa dikatakan cara jual gampangnya itu seperti apa? Apakah melalui media online atau ada bandar atau seperti apa? Monggo. Nah, masalah segi jual sekarang kan zamannya canggih Kang Sigit. Iya betul. Segampang lah canggih gitu, segampang canggihnya untuk kalangan sekarang ini. Kan tadi udah saya bilang, kita itu ngerawat dulu, liatin dulu hasil karya kita, merawat ternak kita dengan setulus hati. Kita liatin lah, contohnya kepada media secara tulus, secara real, bukti lan nyata. Nah, gimana kita menimbulkan materi kita dalam media secara real? Nah, adapun nanti orang yang suka, itulah hasil kita ternak. Jangankan ada yang beli, ada yang nanya, ada yang komen, itu juga udah beruntung Kang Sigit. Bisa dikatakan itu juga untung, ada yang nanya, ada yang tanya-tanya gitu oleh dia. Iya betul. Kalau menurut saya itu juga udah beruntung. Karena apa? Ya mungkin dibilang untungnya gini Kang Sigit. Contohnya kalau ternak kita tidak stabil, jangankan yang nanya, yang lirik juga segan. Nggak mau gitu. Nggak mau. Nah, kita itu kan jangankan orang lain yang mau beli, kita sendiri kalau lihat ternaknya gimana gitu, ini mah maaf aja ya Kang Sigit. Iya betul lah. Ini mah cuman sekedar sharing pengalaman saya. Saya sendiri kalau lihat entoknya tidak sehat, tidak stabil lah, saya juga segan, apalagi yang beli. Nah, kita segi keuntungannya, di situ ada kelebihannya. Walaupun kita ternak keadaan entok kayak apapun, gimana bentuknya, gimana jenisnya, nah itu ada keuntungannya. Seginya apa? Bandar. Nah, kalau kita jual ke bandar, makanya segi dari keuntungan itu adanya di bandar. Bandar itu mau beli materi kita, jenis apapun, fisik apapun. Itulah yang penolong Kang Sigit menurut saya. Iya, berarti dengan kata alasan ternak itu gampang ngejualnya dibanding merawatnya gitu Oded ya. Iya betul. Tadi Oded sempat bilang mengatakan ternak entok itu gampang jualnya. Kang Sigit mau tanya, untuk Oded sendiri yang dibilang gampang jual entok itu kemana? Monggo bisa diperjelas. Oh iya Kang Sigit. Nah, maksud saya dibilang gampang itu kemana ngejualnya? Betul. Nah, saya jawab, saya jual itu kepada orang yang suka. Kepada orang yang suka entok. Iya, kepada orang yang suka ternak entok. Kalau kita jualnya bukan kepada orang yang suka entok, jangankan jual kita mahal-mahal, dikasih pun nggak bakalan mau. Contohnya Kang Sigit. Cuman sekedar nanya-nanya, nanya-nanya entok
harga berapa, sekian. Misalnya contohnya harga 100, berapa harga 100. Nah, kita jual ke Kang Sigit, harga 10.000. Kang Sigit nggak suka. Apa mau nggak Kang Sigit? Ya jelasnya misalkan Kang Sigit coy, misalkan ini kalau Kang Sigit tidak suka ya mungkin tidak akan mau karena ya dengan beralasan kita nggak suka gitu Oded. Nah, maksud Oded pribadi bilang kepada orang yang suka, kita transparan lah. Ketika hasil budidaya kita ternak lah entong, contohnya, dah kita kan ternak entong, ditampilkan kepada media, contohnya Kang Sigit lah, membantu saya, review saya, otomatis kan hasil budidaya saya kan kelihatan. Iya betul. Nah, ketika orang ada yang tertarik, ada yang suka pada ternak kita, nah itu segi keuntungan kita. Kan gak susah jual, soalnya dia yang nanyain. Gampang Oded ya. Iya. Di awal Kang Sigit sempat penasaran Oded bikin apa sih bikin kandang apa itu Oh, ini Kang Sigit, kebetulan kita untuk nyiapin buat materi anakan pitik. Buat anak entok maksudnya. Iya, anak entok. Iya, kalau Kang Sigit boleh tahu, Kang Sigit tuh ikut sepil ukuran berapa dan kapasitas berapa boleh ya? Boleh. Ya, sok kita meter dari usia dari panjangnya dulu berapa senti Oke, siap. Ini kebetulan kita ngepasin dari kawat ya. Ini buatan meringankan untuk waktu mengerjakan ya. Ini kita kawatnya itu beli yang 90 cm Kang Sigit. Yang seperti lebarnya ini ya panjang, ini panjangnya 90, panjang 90 cm. Ini lebarnya 50, lebarnya 50 cm ya. Terus tingginya juga 50, tinggi posisi ini ke sini 50. Ketinggiannya juga 50 cm. Ini makan lebih itu buat tutup atas. Ini kelebihan multifungsinya untuk apa Oded? Nah, ini kelebihan multifungsinya biar anakannya itu posisi nyaman, terus adapun kotoran kita nggak numpuk. Ya lebih fleksibel aja gitu untuk memisahkan antara indukan lokal ataupun indukan jumbo. Untuk panjang 90, kelebaran 50 cm, ini kira-kira kapasitas untuk muat berapa ekor Oded? Monggo Oded. Nah, kita kan ini untuk anakan usia 0 paling lama 2 minggu. 2 minggu. Nah, populasinya ini 50 ekor cukup. 50 ekor cukup dengan panjang 90 cm, kelebaran 50 cm dan tingginya pun 50 cm Oded ya. Iya. Nah, semisalkan nanti untuk pemindahannya itu di usia berapa Oded? Nanti setelah 2 minggu kita pisah, ada yang masuk ke sini. Ada beda lagi gitu beda usianya. Lagi, ada nanti di bawah. Nah, seumpamanya pindah ke bawah siang, malam tetap masuk ke sini. Masuk ke atas lagi. Iya. Oke, siap Oded, cukup Oded. Oke Oded, masih Kang Sigit lanjut. Di liputan awal, kedua, dan ketiga Sigit tidak menemukan anak entok. Ini sudah banyak anak entok. Ini dari hasil seperti apa? Budidaya yang kemarin bertelur atau seperti apa? Monggo. Oh iya, alhamdulillah Kang Sigit. Ini istilahnya bati. Bilang bati itu anakan yang kemarin diliputkan pada engkram. Nah, ini alhamdulillah udah ada pada yang netas sebagian. Masih belum ada yang menetas lagi, masih ada? Masih ada. Kalau Kang Sigit lihat ini banyak. Ini populasi ada berapa ekor ini untuk minti ini Monggo Untuk minti ini kan ada 3 bagian nih Kang Sigit. Kebetulan kita masing-masing usia dipisah-pisah. Oh ya? Dipisah-pisah, nggak disatuin ya, gitu. Kan ini kebetulan dibilang ada masing-masing jenis.
ada jenis jumbo, ada jenis lokal Rambon. Berarti ini bisa dikatakan ada dulu sih, ada jenis lokal dan jenis Rambon. Kang Sigit mau tanya ke jenis jumbonya ini, ini yang jumbo ini usia berapa, monggo? Nah, ini usia jumbo ini usia 6 hari. 6 hari. Kalau Kang Sigit lihat ini pertumbuhannya sangat beda ya dibanding untuk. Nah, kalau yang untuk lokalnya ini usia berapa hari ini? Nah, yang usia yang ini ada yang udah 2 minggu, yang ini baru 2 hari. 2 minggu dengan 2 hari. Oke, Aoded, kita balik lagi ke Minty, Aoded. Tadi Aoded mengatakan ada usia 2 minggu, ada usia 6 hari, dan ada usia juga yang baru 7 hari. Kenapa sih harus di kandangnya seperti ini, dikasih lampu seperti ini? Monggo, bisa diperjelas, Oke, Kang Sigit, saya perjelaskan untuk kebiasaan saya. Nah, ini entok usia 0 sampai 3 minggu kita diusahakan di atas, karena di atas ini segi perawatan untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan juga lebih bagus. Nah, ada minusnya Kang Sigit, kita kalau misalnya usia sekian hari sudah ditaruh di bawah, dari segi kesehatan kurang bagus. Nah, kalau di atas ini kita untuk menjaga kesehatan lebih baik. Nah, untuk segi perawatan kita juga memuaskan. Soalnya apa? Kalau di atas ini kita pantau masalah dari kotoran, enggak belepotan sama materi, terus dari air minum enggak basah sama materi, langsung turun ke bawah, kotoran langsung ke bawah. Tak segi entok untuk nafsu makan. Oke, Oded, Kang Sigit lanjut mau tanya, untuk segi kuliner yang bahan bakunya terbuat dari entok, selain di rica-rica, mungkin kebanyakan orang ataupun orang kota bisa dikatakan taunya tuh entok itu hanya untuk di rica atau dan sebagainya. Menurut Aoded itu tentang kuliner entok itu seperti apa? Monggo. Oke, Kang Sigit, bahan dari entok itu untuk kalangan masyarakat, bilang orang kota itu rica-rica yang terkenal. Nah, untuk kalangan dari tempat saya itu dominannya dibakar entok ya, dipanggang gitu. Dipanggang itu makanya cepat laku kalangan entok muda di usia 2 bulan maksimal itu dibakar entok. Makanya tahun baru kemarin itu saya kewalahan segi materi untuk minatnya masyarakat yang udah biasa merayakan ya bakar-bakar entok. Berarti selain di rica ataupun pedesan, entok juga bisa dipanggang atau dibakar-bakar gitu, Ayah? Iya, betul. Oke, Aoded, Kang Sigit ucapkan terima kasih atas waktu, pikiran, dan tenaganya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Kang Sigit belum kupas. Mungkin terhalang oleh waktu juga, terhalang oleh durasi juga. Dan Kang Sigit pun terima kasih atas jamuannya, atas semuanya. Apa yang Aoded berikan, apa yang Aoded sampaikan menjadi amal jariah tersendiri untuk Aoded sekeluarga. Amin. Kang Sigit ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.